Harris bersaing ketat dengan petahana Donald Trump, Mike Pence. Bahkan kabar dilakukannya penghitungan ulang pun merebak. Bagaimana situasi ini direspon oleh diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat? Telah bergabung diaspora Indonesia di Los Angeles, Bu Celi, dan seorang pengusaha asal Indonesia, Leonci Yip. Kita akan langsung ke Pak Buce dan juga Leonci. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu Amerika Serikat. Pak Buce dan Pak Leonci, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Baik-baik. Kedengaran suaranya? Ya, clear, jelas sekali. Saya ingin menanyakan kepada Pak Buce dan Pak Leonci, kita ke Pak Buce dulu, bagaimana kesan atau pengalaman Anda dengan pemilu Amerika pada tahun ini, Pak Buce? Ya, kebetulan 4 tahun yang lalu saya juga memilih ya. 4 tahun lalu kita diberi option, mau di mail apa mau datang sendiri. Saya datang sendiri 4 tahun lalu, cukup panjang antrian. Nah, tahun ini automatically kita tidak usah ditanya lagi, semua dikirim mail untuk mail ya. Dan saya terima tanggal 9 Oktober, saya dropping, jadi bukan di mail, ada boxnya di dekat library-nya Alhambra, saya dropping di sana. Dan ada rupanya semua ballot itu ada trackingnya. Jadi saya bisa tracking, setelah itu saya tracking tanggal 13, saya bisa tracking ternyata dia bilang sudah diterima pada tanggal 12. Jadi itu yang menarik, dua hal yang menarik bagi saya. Pertama bahwa pada tahun ini mailnya dan ketiga langsung dihitung. Makanya dimulai perhitungan dari tanggal 5 Oktober di LA ya, California. Jadi setiap state berbeda-beda peraturannya. Kalau California dimulai tanggal 5 Oktober, kalau Pennsylvania pada tanggal 3 November itu. Makanya jadi itu bad luck ya. Jadi harusnya dia mengikuti seperti kita, dihitung sebelumnya gitu. Jadi itulah perbedaannya yang saya lihat. Terima kasih. Pak Buce, di background virtual Anda ada foto Joe Biden dan juga Kamala Harris. Jadi Anda pendukung Biden. Ini kenapa? Saya pendukung Biden atau diaspora Indonesia yang kebetulan saya tanyakan teman-teman saya yang mendukung Biden ya. Jadi saya mendukung Biden kalau saya pribadi karena masalah imigrasi, karena saya merasa bahwa Biden lebih memperhatikan pada imigran gelap, teman-teman saya, orang Indonesia yang gelap di sini. Jadi saya sehati dengan mereka, walaupun saya sudah warga negara Amerika. Jadi itu alasan saya pertama. Kedua adalah karena healthcare. Karena saya tahu Obama itu mempunyai namanya pre-existing condition. Jadi saya ada diabetes, dengan pre-existing condition, asuransi tidak boleh menolak. Kalau tahu kita ada diabetes, terus ditolak, tidak boleh begitu ya. Jadi itu, that's the reason. Tapi saya tanya teman-teman saya, ternyata punya alasan berbeda-beda. Menarik sekali. Ada yang namanya, tadi barusan telepon saya, namanya yang gelap di sini, jadi saya sehati dengan mereka, walaupun saya sudah warga negara Amerika. Jadi itu alasan saya pertama. Kedua adalah karena healthcare. Karena saya tahu Obama itu mempunyai namanya pre-existing condition. Jadi saya ada diabetes, dengan pre-existing condition, asuransi tidak boleh menolak. Kalau tahu kita ada diabetes, terus ditolak, tidak boleh begitu ya. Jadi itu, that's the reason. Tapi saya tanya teman-teman saya, ternyata punya alasan berbeda-beda. Menarik sekali. Ada yang namanya, tadi barusan telepon saya, namanya Dita. Pak Buce, saya Republikan katanya. Saya Islam dan Republikan. Saya biasanya selalu Republikan. Tapi kali ini kami Republikan tidak suka sama Trump. Jadi ada Republikan yang tidak suka Trump yang memilih Biden. Jadi itu ada satu organisasinya, kalau tidak salah namanya Lincoln Project. Itu adalah kumpulan para Republikan yang tidak suka Trump memilih Biden. Juga ada tradisionalnya memang memilih Demokrat. Ya, jadi itu yang memilih Biden saat ini. Gitu. Oke, Pak Buce. Dari Pak Buce kita ke Pak Leonci nih. Ini saya juga mendengar Anda pendukung Trump. Tadi seperti disampaikan kalau Pak Buce Biden ini seperti apa? Ini apa namanya pendukung Trump? Tapi jangan dijelaskan dan juga jangan di-sharing dulu. Kita akan jeda dulu sesaat lagi. Mitra Pagi Prime Time masih akan kembali kita bergabung dengan Pak Leonci dan juga Pak Buce di LA. Karena setiap dua kandidat itu saling mengubar, ya, saling ubur-uburan dia punya vote-nya.
Tapi karena saya juga baru di Amerika nggak gitu lama, dan tahun lalu itu tahun pertama kali saya vote. Biasanya saya juga pernah vote gitu, nggak vote. Jadi tahun lalu baru saya vote, dan tahun ini kedua kali saya vote. Jadi Kenapa Anda mendukung Donald Trump, Pak Leonci? Saya mendukung Donald Trump karena dia tuh businessman. Dia tuh support small business, dan also all the businessmen. Dia support manufacturer, terus dia support nggak ada aborsi, terus dia support Second Amendment seperti kita punya gun rights. Dia support polisi, dan dia the other way dia support legal imigrasi. Ya, bukannya nggak support imigrasi, tapi yang legal coming to USA. Ya, sebagai pengusaha di sana, berarti Anda cukup merasakan ya dampak kebijakan Trump ini cukup mendukung Anda? Ya, saya merasa memang ekonomi lebih maju selama pemerintahan Presiden Trump 4 tahun yang lalu. 4 tahun selama 4 tahun ini, saya bilang. Saya merasa lebih maju. Gitu. Nah, bagaimana jika ternyata Trump kalah, Pak Leonci, mengingat hasil penghitungan suara untuk sementara ini Biden unggul? Kalau Trump kalah, kalau menurut saya ekonomi mungkin bisa lebih turun. Kalau menurut saya. Dan, kenapa demikian? Anda ragu dengan kapasitas Joe Biden atau Partai Demokrat? Karena satu, kalau Biden menang jadi presiden, dia tuh akan menaikkan tax. Taxnya dinaikin. Kalau tax dinaikin, of course, seperti kita ini sebagai pengusaha, small business atau medium business, kalau pajak dinaikin, kita berarti susah untuk berkembang lebih lanjut gitu. Oke, kalau dengan Pak Buce sendiri ini penghitungan suara masih berlanjut, tapi banyak sekali demonstrasi di sana sini. Nah, apakah Anda merasa khawatir, Pak? Ada apa yang mungkin Anda berikan catatan nanti misalnya Biden menang, tapi tetap akan ada reaksi yang cukup keras seperti ancaman dari Donald Trump dengan para pendukungnya? Kalau menurut saya, either Donald Trump menang, Presiden Donald Trump, atau Presiden Biden menang, maybe dia become presiden untuk Pak Biden. Dua-duanya pasti ada riot, kalau menurut saya. Dua-duanya ya, pasti tidak terima. Ya, gimana? Ya, apakah ada kekhawatiran terkait dengan masalah keamanan seandainya mungkin terjadi chaos atau bentrok pasca penghitungan suara? Kalau yang Anda rasakan sendiri seperti apa, Pak Buce? Apakah ada ancaman, begitu maksudnya? Ya, apakah ada kekhawatiran tertentu? Iya. Maaf, saya ada kedengaran pertanyaannya apa ya? Ada kedengaran, sorry. Oke, coba saya ulang sekali lagi Pak Buci, apakah ada kekhawatiran keamanan terkait dengan proses penghitungan suara dan nanti hasil dari Pilpres ini seandainya Biden menang tapi tetap mungkin ada reaksi dari pendukung Trump? Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Biden menang, apakah ada reaksi dari pendukung Trump? Terus terang, kita kan di California. California itu adalah majority daripada Demokrat. Jadi saya kira pendukung Presiden Trump tidak terlalu banyak macam-macam kalau kalau di California. Mungkin di state lain. Memang sebenarnya sudah diantisipasi di Beverly Hills tuh udah dipasang papan-papan semua untuk tutup. Khawatir ada kekacauan ya. Tapi saya sempat juga memonitor waktu malam election, saya ke downtown LA di Staples Center. Ada sekitar 100 orang kumpul lagi ini, tapi tidak jelas ini pendukung Trump atau Biden. Nah, tapi so far saya rasa untuk pendukung Trump tidak terlalu efek di California. Ya, apa harapan Anda ke depan?